Perkenalkan nama saya Kiki Dulu Setiawan Adi. Baik, perkenalkan nama saya Putu Heri Putra Pratama dengan NIM 1817051132. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Nugraha Iskandar, NIM 1817051165. Perkenalkan, nama saya Imhadi Agus Chandra Santika dengan NIM 1817051253. Baik, perkenalkan nama saya Syahrul Jamal dengan NIM 1303. Saya akan mempresentasikan yang pertama. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Di dalam anggaran penjualan ini tercakup berbagai variabel yang terkait seperti volume penjualan atau dalam unit, meter, lembar, kilogram, ton, buah, liter, barel, dan sebagainya, dan harga jual per unitnya. Perkalian antara volume barang yang akan dijual dengan harga jual produk per unit menghasilkan nilai penjualan secara keseluruhan. Anggaran penjualan merupakan dasar dari penyusunan anggaran yang lainnya. Karena itu, anggaran penjualan harus merupakan suatu target yang diyakini dapat dicapai oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan tanpa perhitungan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau kapasitas produksi, saluran distribusi, tim wiraniaga yang dimiliki armada angkatan perusahaan, dan sebagainya. Target penjualan akan sulit dicapai oleh manajemen. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Misalnya, pengelompokan berdasarkan wilayah. Yang pertama, wilayah pemasaran. Pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu. Misal, penjualan produk untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan, dan sebagainya. Kelompok konsumen. Rencana penjualan dapat pula dibagi berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan. Misalnya berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, suku, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis produk. Pengelompokan rencana penjualan berdasarkan jenis produk berarti target penjualan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau yang ingin dijual perusahaan. Misalnya, target penjualan di dalam perusahaan Garinen yang membaginya berdasarkan jenis produk seperti celana panjang, celana santai, kemeja pria, celana dalam, dan sebagainya. Kelompok wiraniaga. Pengelompokan penjualan yang dilakukan berdasarkan kelompok berarti membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, Ali harus menjual 120 unit per bulan. Budi harus dapat menjual 150 unit per bulan. Atau tim wiraniaga yang dipimpin Doni harus mampu menjual 1.600 unit per bulan. Berikutnya yang kelima, waktu terjadinya penjualan. Rencana penjualan dapat juga dibagi berdasarkan target waktu yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya, anggaran penjualan bulanan, anggaran penjualan triwulan, anggaran penjualan 6 bulan, anggaran penjualan tahunan, dan sebagainya. Yang terakhir, dan sebagainya, atau pengelompokan anggaran penjualan berdasarkan variabel tersebut akan memudahkan anggota tim pemasaran mengerti hal-hal yang harus dikerjakan yang terkait dengan rencana penjualan tersebut. Pengelompokan anggaran penjualan memperjelas hal-hal yang harus dikerjakan oleh tim pemasaran berdasarkan rincian target yang telah ditetapkan. Akan melanjutkan presentasi mengenai sumber data penjualan. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran tidak dapat menyusun rencana kerja secara sembarangan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang terkait. Dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan harus menetapkan volume produk yang akan dijual pada kurun waktu yang ditetapkan dengan harga dari setiap produk yang akan dijual tersebut. Dengan kata lain, perusahaan harus membuat ramalan penjualan. Ramalan penjualan tersebut berupa prediksi volume barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu di waktu mendatang. Untuk menetapkan volume penjualan, perusahaan harus realistis agar volume
yang ditetapkan dapat tercapai tanpa mengabaikan tujuan umum perusahaan. Volume penjualan yang ingin dicapai tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu, dalam menetapkan volume produk yang diharapkan dapat dijual dalam satu periode, perusahaan dapat membuatnya berdasarkan beberapa faktor seperti: 1. Penjualan pada tahun sebelumnya. Data historis mengenai kemampuan perusahaan menjual produk dalam beberapa tahun terakhir dapat dijadikan dasar dalam menentukan volume penjualan produk di tahun-tahun mendatang. Kemudian, faktor kedua adalah target pertumbuhan penjualan. Setiap perusahaan memiliki harapan tentang pertumbuhan penjualan dari produk yang dihasilkannya. Karena pertumbuhan penjualan merupakan salah satu kriteria perkembangan perusahaan. Penetapan target pertumbuhan penjualan tersebut dapat dilakukan menurut beberapa dasar seperti: 1. Penambahan volume penjualan. Yang kedua, penambahan pangsa pasar. Kemudian faktor yang ketiga adalah demografi. Perkembangan penduduk di dalam suatu negara dapat mempengaruhi secara langsung produk yang diharapkan dapat dijual di dalam satu periode tertentu. Perubahan jumlah penduduk tersebut dapat dibagi lagi berdasarkan kelompok yang lebih spesifik seperti: 1. Kelompok usia tertentu. 2. Perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. 3. Perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu. 4. Dan lain-lain. Yang kemudian faktor keempat adalah pertumbuhan pendapatan, baik secara nasional maupun pada wilayah tertentu. Tentunya akan mempengaruhi secara langsung daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap volume produk yang dijual oleh produsen dalam industri tertentu. Kemudian faktor yang terakhir adalah perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan, seperti: 1. Perubahan situasi politik. 2. Perubahan sosial masyarakat dalam perusahaan. 3. Perubahan ekonomi. Dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah penetapan harga produk. Secara umum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk perusahaan, yaitu: yang pertama, metode harga pasar. Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasaran. Di dalam suatu industri tertentu, masyarakat mengetahui harga yang dianggap pantas untuk suatu jenis produk. Besaran harga dipengaruhi oleh harga jual produk sejenis yang beredar sebelumnya. Yang kedua, metode biaya plus. Penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Adapun dasar yang digunakan untuk menghitung jual produk dapat mengubah biaya produksi dan biaya total. Yang ketiga, metode margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Jadi, jika perusahaan merencanakan tujuan untuk menggunakan metode margin kontribusi, maka harga jual ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan suatu perusahaan ditambah dengan persentase tertentu dengan margin kontribusi yang diinginkan perusahaan. Yang keempat, metode laba maksimal. Secara umum, produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana perubahan harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan produk tersebut. Jika harga jual dinaikkan, maka volume penjualan akan langsung berkurang. Sedangkan jika harga jual produk diturunkan, maka volume penjualan akan bertambah. Yang terakhir, metode tingkat pengembalian atas modal.
Terkadang perusahaan menetapkan terlebih dahulu besaran tingkat pengambilan atas modal ditanam di dalam suatu bidang usaha sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para penanam modal perusahaan mengharuskan perusahaan menggunakannya sebagai alat untuk menetapkan harga jual produk pada kapasitas produk yang dimiliki perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya selaku kelompok 4, selaku kelompok penyaji dalam materi anggaran penjualan. Di sini saya akan memaparkan materi yang keempat mengenai titik impas. Jadi kita ketahui bahwa anggaran penjualan adalah rencana kerja yang berkaitan dengan aktivitas penjualan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya di sini rencana kerja tersebut disusun berdasarkan beberapa asumsi konduktor seperti daya beli masyarakat dan sebagainya, seperti selera masyarakat dan lain-lain sebagainya yang mempengaruhi faktor daya beli masyarakat atau faktor penjualan itu sendiri. Terus di sini perubahan tersebut dari faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap perusahaan merealisasikan target anggaran penjualan tersebut. Untuk itu maka keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk mencapai target penjualan yang berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan di dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba yang optimal. Bahkan kegagalan mencapai target penjualan dan bahkan sampai mengakibatkan kerugian dalam suatu perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu maka perlu sekali bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi untuk mengetahui hal tersebut maka suatu perusahaan perlu melakukan perhitungan yang namanya titik impas. Titik impas di sini adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Artinya di sini sederhananya di sini adalah intinya seberapa banyak produk yang harus dijual oleh perusahaan untuk balik modal. Mungkin itu sederhana dari titik impas. Jadi untuk titik impas itu dapat dihitung melalui dengan membagi antara total biaya tetap dengan margin kontribusi. Saya akan menjelaskan materi tentang titik impas multiproduk. Jadi dalam pembahasan ini untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka dalam menghitung titik impasnya harus terlebih dahulu membandingkan volume penjualan antara satu produk dengan produk yang lain. Dengan mempergunakan perbandingan volume penjualan tersebut, dapat dihitung titik impas perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus sebelumnya. Misalnya, suatu perusahaan merencanakan akan menjual produk A sebanyak 100 unit, produk B sebanyak 50 unit, dan produk C sebanyak 25 unit. Maka perbandingan volume penjualan antara A, B, C adalah sebesar 150-25. Perbandingan ini dapat diperkecil menjadi 421. Artinya jika perusahaan merencanakan akan menjual A sebanyak 4 unit, maka B akan dijual sebanyak 2 unit dan C sebanyak 1 unit. Setelah diketahui perbandingan volume penjualan dari masing-masing produk, perbandingan tersebut dikalikan dengan biaya variabel per unit produk dan harga jual per unit produk. Nah, demikian presentasi saya.